Mari belajar kenakan jubah yang baru. Ya, kenakan hati yang baru kepada Tuhan. Dan yang kelima, alami Tuhan secara pribadi, ketemu dengan Dia. Maka Dia akan memberikan pewahyuan. Dia akan membuat meremahkan firman-Nya sehingga kita menang terhadap ketidakpercayaan kita. Dia akan membuat kita ingat kebaikan-Nya. Maka Dia akan membuat kita menyunatkan diri kita, menyunatkan hati kita. Kelima tuntunan ini saling seperti bola, Pak, menggelinding sebenarnya. Ya. Engkau tidak mungkin bisa ketemu, engkau tidak mungkin punya pewahyuan kalau tidak ketemu dengan Tuhan. Susah bagi engkau untuk bertemu dengan Tuhan kalau engkau tidak sunat hatimu, tidak sunat dagingmu, tidak bisa. Oke? Bagaimana mau sunat hati, mau sunat daging kalau tidak punya pewahyuan untuk ikut Tuhan lebih dalam? Tidak bisa. Waktu saya temukan rahasia yang bilang, wow, hebat, luar biasa. Oke? Lama-lama kita bikin buku. Mari semua kita bikin buku nanti. Ya. Jadi mari belajar ini. Catat baik-baik. Yang pertama sekali lagi, miliki visi, miliki pewahyuan. Menang terhadap ketidakpercayaan kenyataan hidup. Yang ketiga, ingat apa yang Tuhan lakukan. Ya. Bikin prestasi dalam hidup kita. Yang keempat, menanggalkan manusia lama. Yang kelima, alami Tuhan secara pribadi. Saya mau bilang ya, setiap kali kita memberikan persembahan itu bukan karena kita nyumbang, bukan. Itu ingat, supaya kita ingat kalau kita ini diberkati Tuhan, makanya kita memberikan persembahan. Coba kalau nggak ada berkati Tuhan, bisa kasih persembahan? Bukan masukkan, malah kalau kita kan tangan bukan tangan kosong, masukkan jadi kosong. Kalau nggak diberkati, tangan kosong keluar tangan penuh. Nah, itu maling namanya. Ya. Di sini nggak ada, di Indonesia banyak, di Batam banyak terjadi. Sampai ke polisi kita selesaikan ya. Jadi karena kita diberkati, maka kita berikan persembahan. Kalau kita nggak menghargai berkat Tuhan, jangan heran kalau kita memberikan sekedarnya. Tapi kalau kita menghargai berkat Tuhan, kita akan berikan dengan sikap hormat. Saya tidak bisa tentang jumlah, tapi sikap hormat itu yang menentukan. Ya, kalau saya hormati Pak Saragi, tidak mungkin saya waktu dia ke rumah saya sediakan ala kadar. Saya kan jamu dia. Oh, ini raja ini, anak raja ini. Ya, saya lakukan itu aja. Oke. Nah, hari ini juga saya mengajak kita untuk memberikan persembahan sulung. Persembahan yang pertama. Ini hari terakhir. Minggu depan tidak lagi. Selesai. Ya, keran ditutup supaya gereja belajar untuk mendengar suara Tuhan. Hari ini kita berikan persembahan sulung. Kita berikan kepada Tuhan. Yang sudah memberikan, puji Tuhan. Yang belum, mari lakukan hari ini. Apa persembahan sulung, Pak? Persembahan kita yang pertama sebagai bukti bahwa kita bilang, Tuhan, aku berikan. Pasti jumlahnya lebih daripada biasanya. Sebagai bukti bahwa aku percaya Tuhan pasti mencukupi segala kebutuhanku sepanjang 2010. Ya, saya mengajak Bapak Ibu memberikan persembahan dengan prinsip, bukan cuma sekedar taruh, dengan prinsip. Oke? Taruh dan bilang, Tuhan aku percaya. Tumpangkan tangan, Tuhan aku percaya. Kan sunat daging kan? Kan tidak enak kalau kasih persembahannya kan? Sunat daging. Saya ngomong ini karena kami lakukan terlebih dahulu. Waktu Pak John bilang kami akan lakukan organ, saya bilang, Pak, kami sudah lakukan 3 minggu, Pak. Minggu ini terakhir. Oh ya? Iya, Pak. Wah, berarti ngeflow ya? Iya, Pak. Sekalipun kita jarang ketemu, karena Roh Kudusnya sama, ya dapatnya sama, Pak. Saya bilang, iya. Oke? Jadi di Singapura dilakukan. Pak Niko marah-marah karena persembahan sulung, karena banyak orang anggap remeh. Oke? Sekarang mari kita lakukan hari ini. Ayo kita bagi bersama-sama. Ayo kita bagi berdiri bersama-sama. Yosua 24 ayat 15 bilang begini. Hari ini pilih, kata Yosua. Engkau mau beribadah kepada Allah yang disembah oleh orang-orang Kanaan, atau Allah yang dipercaya nenek moyang kita, yaitu Yahweh. Tapi aku dan seisi rumahku, kata Yosua, aku akan beribadah kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan Yesus. Yosua mengajak Israel untuk membuat keputusan. Hari ini, lihat saya, kita belum berdoa, lihat saya. Bangkit ini bukan berdoa, lihat saya. Ya. Saya kan belum bilang kita berdoa, belum. Ya. Dengar baik-baik. Hari ini bikin keputusan. Saya, istri saya dan kedua anak saya, kami putuskan untuk kami ikut Tuhan, untuk kami belajar dari Tuhan, untuk kami mengalami the year of restoration and abundance dengan cara melakukan 5 persiapan tadi. Hari ini keputusan Bapak Ibu. Engkau diberkati bukan karena pendetamu, enggak. Engkau diberkati bukan karena rekan sejawatmu, enggak.
engkau diberkati murni karena Tuhan. Katakan amin. Jadi bikin keputusan kepada Tuhan, jangan kepada pendeta, jangan kepada rekan-rekan sahabat kita. Bikin keputusan karena Tuhan. Hari ini putuskan, engkau mau sungguh-sungguh apa enggak. Hari ini putuskan, engkau mau lakukan apa enggak. Dalam nama Yesus. Mari kita berdoa, tutup mata. Tutup matamu di hadapan Tuhan. Tutup mata supaya kita fokus kepada Tuhan, tidak lihat kiri kanan. Bapak, engkau melihat setiap pribadi yang berdiri pagi hari ini. Mereka akan membuat keputusan atas hidup mereka sepanjang 2010. Mari masing-masing mulai berdoa kepada Tuhan. Berdoa, berkatakan kepada Tuhan. Katakan kepada Dia apa saja, katakan, aku putuskan Tuhan, aku mau taat dan tunduk kepada Tuhan. Aku putuskan Tuhan, aku mau ikut Tuhan. Aku putuskan Tuhan untuk patuh apa saja. Ayo mulai berdoa, masing-masing berdoa. Rabakana masyikina masyikina. Oh rabakana rana masyikina ya namasya. Masing-masing berdoa. Kana ramasya. Kau dengar doa gerejamu Tuhan. Yes, kau dengar doa hamba-hambamu Tuhan. Engkau lihat mereka yang mengangkat tangannya Bapak. Engkau lihat mereka yang menguncurkan air mata mereka untuk berdoa kepada-Mu Tuhan pagi ini. Mari mulai berdoa. Aku sepakat, aku putuskan Tuhan, keluargaku akan kubawa untuk mengasihi Tuhan. Aku putuskan Tuhan, aku akan bawa usaha, profesi, bisnis, pekerjaanku untuk memuliakan Tuhan. Aku putuskan Tuhan, aku mengalami tahun pemulihan kelimpahan dalam berbagai bidang. Aku putuskan Bapak, aku ikut Engkau Tuhan. Aku putuskan, aku sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan. Aku putuskan, aku mau tinggalkan cara-cara yang lama. Kebebalanku aku tinggalkan di dalam nama Yesus. Aku putuskan Bapak hari ini bahwa aku mau serius kepada Engkau, bahwa aku mau sungguh-sungguh dengan Engkau bicara, bahwa aku sungguh-sungguh mau membayar harganya Tuhan. Sampai kulihat, sampai kualami, sampai kami semua alami berkat pemulihan, berkat kelimpahan itu terjadi dengan nyata bagi hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Thank you Lord Jesus.